Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim pada antum semua, orang-orang yang paling mulia di sisi Allah, orang-orang yang paling bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga silaturahim kita pada malam hari ini silaturahim yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sangat senang sekali dan seolah-olah bernostalgia waktu dulu ya, yang mana setiap malam Jumat bersama-sama membaca sholawat, membaca Asyraqal Badr dan seterusnya. Dibentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kamu semua adalah para thalibul ilm yang tahafudz Quran, yang menghafalkan Al-Quran. Ini penting. Semuanya menghafalkan G. Semuanya menghafal ya. Dan G. Nah, apa keutamaan orang yang menghafalkan Al-Quran? Satu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baiknya kamu adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamah, dan mengajarkannya. Di sini ada tahapan, ada step by step ya. Yaitu dari yang pertama adalah orang yang belajar. Siapa? Yaitu kamu, kita semua, dan mereka semua yang merasa belajar Al-Quran. Ini adalah satu moto kita, moto hidup kita. Saya tidak pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa rendah diri ya. Karena kamu orang yang mulia, tetapi tidak sampai menyombongkan diri. Kamu harus bersyukur sekali, sebab tidak semua anak bisa mendapat nikmat bisa belajar Al-Quran. Kamu orang yang mulia di sisi Allah. Kalau sudah mulia harus senang, jangan menghinakan Quran, jangan menghinakan derajat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus senang, gembira menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jangan takut, jangan minder sama yang sarjana S1, S tidak usah ya. Sebab kita sudah punya pegangan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sudah. Yang belajar Al-Quran, tetapi tahapan belajar ini kadang juga dipelajari dengan baik, dari mulai tahsin Al-Qurannya, tahfidzul Qurannya, sampai belajar tafhim Qurannya. Jadi makna belajar sangat luas ya, mulai dari membacanya yang baik, hafalannya yang baik, sampai pemahamannya juga harus baik. Ya, kalau hafidnya, hafalannya bagus, pemahamannya tidak bagus alias sesat ya, ini juga membahayakan. Oleh karena itu, disinilah perlunya para ulama mengarahkan kita untuk menjadi seorang hafil Quran yang pemahamannya juga harus baik. Harus apa? Baik. Jangan sampai pemahaman yang tafkiri, yang senangnya mengkafirkan orang, pemahamannya saklek, hanya mengambil tekstualnya Al-Quran tanpa mengambil tafsirnya, hadisnya, kiasnya, itu juga kurang benar. Karena apa? Pemahaman Al-Quran tidak bisa dipahami secara tekstual saja. Orang bisa kamu melihat Quran langsung paham, tidak mungkin. Nah, perlu perangkat lain untuk memahami Al-Quran.
Al-Quran. Maka ini adalah awal kamu belajar Al-Quran, karena baru mungkin tahsin, baru tahfidz, masih ada tahapan lain, tafhimnya nanti ya, pemahamannya sampai pengamalannya. Jadi pengamalannya penting juga, prakteknya, aplikasinya juga harus baik. Sebab ini adalah puncak daripada kita belajar Al-Quran. Yang mana Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, bagaimanakah pribadi Rasul, akhlak Rasulullah? Nah, sahabat yang bertanya cukup dijawab Qur'ani, khuluquhu Qur'ani, akhlaknya adalah Qur'an. Jadi Qur'an ini jadikan sebagai kepribadian kita dalam bersikap, dalam berbicara, dalam bergaul ya, dalam beribadah, semuanya Qur'an. Bukan hanya bacaannya saja, baru bacaannya saja kadang salah sudah sok hebat, tidak boleh ya, sok pandai tidak boleh ya. Kita harus selalu banyak belajar dengan orang-orang yang di sekitar kita, apalagi para ulama Quran ya. Kita harus selalu belajar kepada para ulama. Jangan sampai ada kesombongan di hati kita. Sebab manakala ada kesombongan, itu diibaratkan dalam kita taklim, di sana seperti tempat yang tinggi, seperti gunung katakanlah. Kalau gunung terkena banjir apa enggak? Enggak. Ibarat ilmu itu air, kesombongan adalah gunung. Jadi tempat yang tinggi seperti gunung tidak akan terendam air. Begitu juga orang yang sombong tidak akan pernah kemasukan ilmu. Na'udzubillah. Tidak boleh sombongan. Maka kita sebagai thalibul ilm harus senantiasa membersifat tawadhu. Sifat apa? Tawadhu. Tawadhu itu andap asor, sopan santun, tetapi tanpa menghinakan diri dan tanpa menyombongkan diri. Yang namanya tawadhu itu baina itu baina, tidak menyombongkan dan tidak merendahkan. Terlalu merendah diri tidak baik juga, namanya tidak tawadhu. Misalkan sampai menghormat orang, sampai depan enggak ya, sampai mencium kakinya, sampai guling-guling di lantai, tidak boleh menghinakan. Dalam penghormatan maka perlu ilmu. Nah, bahkan ada ulama yang mengatakan di sana kalau kita melihat orang dalam mencium tangan pun tidak boleh melebihi batas ruku. Kadang seperti itu. Karena apa? Ruku ini adalah bagian ya, membungkukkan sebagai ruku adalah bagian dari ibadah sholah, dalam sholah. Maka yang diangkat itu tangannya, bukan kita yang melebihi batas. Ada yang seperti itu ulama. Nah, salaman yang diangkat tangannya. Jangan sampai kita membungkuk melebihi ruku, apalagi sampai sujud, tidak boleh. Haram sujud kepada manusia. Ilmu. Nah, gini kita sebagai thalibul ilm, apalagi hafizul Quran, dari rambut kita sampai ujung kaki kita, semuanya harus bernafaskan Al-Quran. Apalagi yang masih muda, semudah termasuk juga pemuda yang dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rajulun qalbuhu ta'alluq fil masjid ya, hatinya selalu di masjid. Tapi jangan orangnya, tapi hati di sini loh, qalbunnya, hatinya. Artinya apa?
tidak selalu orangnya di masjid berarti kalau hatinya. Jangan sampai kebalik, orangnya di masjid, hatinya di luar masjid. Itu jangan sampai terbalik. Jangan sampai ya. Sebab inilah hati ya. Dalam hadis itu kalimatnya qalbu, hatinya. Hatinya selalu di, artinya dia selalu rindu untuk beribadah di masjid. Ya saya husnudzon saja. Orangnya di sini, ya mestinya hatinya juga di masjid. Allahumma amin. Jangan sampai hati kita berada di sawah, di kolam renang, di tempat hiburan lain dan sebagainya. Orangnya aja di masjid. Ya, ini perlu. Tapi intinya adalah hatinya selalu di masjid. Sebab at-taqwa hahuna. Rasulullah pernah bersabda at-taqwa hahuna dengan isyarat di hati. Oleh karena itu kita sebagai thalibul ilm harus selalu belajar dan belajar. Kamu baru tahfidz, besok tafhimnya perlu perangkat lagi ilmu yang lain ya, seperti ulumul Quran, ada ilmu tafsir, ada apa lagi, ilmu adabul Quran, banyaklah ya dan sebagainya. Itu penting dalam rangka memahami Al-Quran yang benar. Nah setelah kita ta'allumul Quran, terus ta'limul Quran tahapannya. Artinya jangan dulu mengajar manakala belum belajar. Nah, sebab prosesnya adalah ta'allum baru ta'lim, belajar baru mengajar. Ini adalah proses yang diajarkan Rasulullah SAW dalam ilmu Al-Quran khususnya. Ya, perlu diingat, ta'allum baru ta'lim. Nah, manakala kita sudah ta'allumnya bagus, baru ta'limnya. Ajarkan punya ilmu Al-Quran, walau ayatan, walau seayat. Dulu guru saya Syekh Taufiq Mawardi berpesan, ajarlah ilmumu kepada seseorang walaupun satu ayat, walaupun satu orang yang ngaji diopeni, jangan dibiarkan terlantar. Sebab barangkali anak satu ini yang amal kamu apa? Ikhlas. Kamu tidak mengharapkan apapun dari dia, kamu tidak ingin dia berbuat baik kepada kamu, ikhlas sekali. Terus ilmunya diamalkan, beribadah, membaca Al-Quran dengan baik. Nah inilah ilmu yang manfaat, ilmu yang bermanfaat. Bab ad-dal 'alal khair kafa'ilih. Orang yang memberikan petunjuk baik kepada seorang seperti orang yang mengamalkannya, kafa'ilih. Maka kita jangan bosan-bosannya menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Karena Pak, kita seolah-olah seorang pengamal manakala orang yang mendengar ajakan kita bisa mengamalkannya. Nah, kalau orang satu kan alhamdulillah, orang dua alhamdulillah, 40 alhamdulillah, kebaikannya berlipat ganda. Di sini ilmu yang manfaat. Ya, semoga kita semua bisa menjadi orang yang belajar Al-Quran dengan baik. Amin. Dan bisa mengajar Al-Quran dengan baik. Yang pertama, ibda binafsik, dimulai dari diri kita masing-masing. Setelah kita baik, ku anggusakum dulu, jagalah dirimu kamu dulu, baru keluarga kamu dan orang lain. Insya Allah dengan kita menerapkan belajar pada diri kita dengan baik, mengajar diri kita dengan baik, akan mendapatkan berkah dari Al-Quran dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua tergolong ahlul Quran, ahlullah yang selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Kira yang cukup.
Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Ya. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang menjadi hajat kita, keluarga besar kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, Amin. fi ma yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim sultan Muhammadin, salatan tuballighuna bi hajja baitika al-haram wa ziyarata qabr nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bil maram wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa min ismati dawamaha wa min rahmati shumulaha wa min afiyati nusulaha wa min 'aishi arqadah wa min umri as-sa'adah wa min ihsani atamma wa min al-in'ami 'amma wa min fadli a'dabah wa min lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun علينا واختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية دون أوصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسكب سجال فيك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكل واعتمادنا وعلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا وإياهم في الدنيا من مجيبتنا دام يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا وإياهم عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وتلاميذنا من النار. يا الله يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله. اللهم الحق ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشابها عن فنتبع الهوى. اللهم إنا نعوذ بك أن نموت في طلب الدنيا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك حسن الخاتمة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزا الله محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.